Halo, Assalamualaikum. Balik lagi bareng aku Dika dari channel YouTube-nya Biji Hitam. Di video kali ini kita ada di Kota Medan, tepatnya di Setiabudi, Tanjung Sari, dan kita bakalan mengunjungi sebuah kedai kopi. Itu namanya Dark. Jadi yang punya kedai kopi ini namanya Bang Yunus, dan dia adalah salah satu QC dulu di gudang eksportir kopi. Jadi gimana ceritanya? Saksikan terus video ini. Ini dengan gramasi kopinya sing dan bersih. Biasanya ada kafenya ya. Perkapingan penabang terhadap Oke kawan-kawan, jadi ini kita udah bareng Bang Yunus. Jadi Bang Yunus ini adalah yang punya Darks. Darks ini ada di Tanjung Sari ya Bang? Yap. Tanjung Sari Setiabudi. Iya, Jalan Sempurna. Jalan Sempurna. Jadi kita mau nanya-nanya dikit sama Bang Yunus karena sebenarnya seru sih kalau kita lihat backgroundnya Bang Yunus ini sebenarnya di kopi-kopi juga nih ya kan Ya, Bang? betul. Backgroundnya kan. Jadi Bang boleh ceritain dikit Bang. Ini Darks mulai kapan nih Bang? Buka? Darks ini tepatnya di tahun lalu, Tahun lalu, tanggal 22 bulan 22 bulan 2 Februari ya? Februari. Nah, jadi udah 2 tahunan juga Bang. Mau 2 tahun. 2 tahun. Mau 2 tahun Mau 2 ya. tahun. Terus Bang, mungkin teman-teman ada yang belum tahu Bang Yunus boleh cerita dikit. Kalau untuk informasi ya dikit ya. Bang Yunus ini adalah suami Kak Nofrin. Kalau kalian tahu Kak Nofrin yang lagi di mana-mana ada, Bang Yunus ini suaminya. Boleh ceritain dikit Bang, backgroundnya apa nih Bang? Kerjaannya dulu. Oke, jadi dulu tuh aku quality di eksportir. QC ya? QC gudang sih tepatnya kan. QC gudang kopi. Iya, di salah satu eksportir di Jalan Binjai gitu. Jadi di situ aku ngontrol blending gitu kan. Jadi kalau ada kayak ya supplier kopi itu masuk gitu kan barangnya aku periksa gitu, mulai dari fisik ya kadang juga cuppingnya juga gitu. Dan Abang pada saat itu udah jadi Q grader belum? Enggak, aku belum gitu. Oh, Kak Nofrin aja. Iya. Oh, jadi melalui Abang kopi itulah nanti diekspor lah gitu ya. Iya. QC-nya Abang lah ya. Berapa tahun tuh, Bang? Hampir 10 tahun Wow. aku. Hampir 10 tahun aku. Jadi eksportir kopi gudangnya di Binjai ya, Bang? di Jalan Binjai. Kalau boleh tahu nama ininya PT-nya apa, Bang? PT Musfaha Niaga Mandiri Oh, sekarang. PT Musfaha. Sekarang. Oh, Dulu sekarang. itu namanya PT Menakom. Oh, sama Kak Uci juga lah berarti Iya. ya. Jadi dulu tuh di Turi sama di Patumba. 10 tahun. 10 tahun. Jadi Bang Yunus 10 tahun dia adalah QC di eksportir kopi itu ke seluruh dunia lah ya Bang, kemana-mana lah ya. Mana-mana. Pasarnya tuh Eropa, Amerika, Asia baru-baru sih masuk. Dan yang Abang cupping di sana tiap hari itu kopi sini Bang, kopi lokal Indonesia. Kopi Indonesia banyak. Oh, jadi kopi Indonesia yang dari berbagai daerah ya, Bang? Iya, Gayo, Lintong, Karu, Sedikala. Oh. Jadi dulu itu ya kerjaan Bang Yunus, dan pertanyaan terbesarnya kenapa? Jadi sekarang dari resign ya, Bang? Iya, bisa. Jadi pertanyaan terbesarnya kenapa Bang Yunus resign dan memilih membangun sebuah kedai kopi? Boleh cerita dikit nih, Bang. Perjuangan Abang membangun Darks ini gimana nih, Bang? Apa yang harus dikorbankan? Banyak lah ya kan. Awalnya tuh ya si istri juga nggak ngasih gitu kan, sebenarnya nggak ngasih banyak pertimbangan lah gitu Iya, kan, iya. karena nanti begini, terus orang tua juga bilang udah yakin nih gitu kan, karena kan kalau di perusahaan bulanan dapet, Ya udah jelas lah udah uangnya. jelas gitu kan. Ya aku ngerasa kayaknya udahlah, aku coba, aku pengen keluar dari zona nyaman juga gitu kan. Iya. Karena terus waktu itu aku banyak lah teman-teman yang punya coffee shop gitu kan, orang-orang Cupeng segala macam. Terus aku gini, kayaknya aku harus punya lah gitu. Suatu saat aku harus punya nih coffee shop gitu. Kalau alasan terbesarnya udah ya apalah kita bilangnya terlalu lelah lah kita mengikuti Iya, aturan-aturan betul, corporate itu betul. itu mungkin termasuk alasan juga ya Bang. Termasuk. Jadi
karena kan udah hampir 10 tahunan juga 10 kan. tahun lama lah itu bang. Udah mentok kan, udah mentok juga, jadi kayaknya aku udahlah, aku harus keluar dari sini, aku harus bangun usahaku sendiri gitu. Ya akhirnya diizinin sama si istriku karena pertama tuh cupping experience. Oh ada itu ya? Ada itu juga. Untuk gitu modal kan. awal ya? Jadi cek ombak dulu nih, cupping experience ada nggak yang mau? Gitu. Ternyata rame nih yang mau gitu kan. Nggak tahu entah dari mana kepercayaan diri itu datang dari sama dia. Ya udahlah kita buka aja, coba gitu. Mulailah cari tempat, marketplace segala macam. Aku dari marketplace kan cari tempat gini. Nah sebelumnya kan aku juga adalah basic sikit-sikit untuk buat kopi gitu kan, manualan dari YouTube juga aku belajarnya. Oh berarti abang selama kerja di gudang, abang nggak ada berhubungan dengan bar isi mesin kopi segala macam ya bang? Sama sekali nggak ada, sama sekali aku nggak ngerti. Masa bang? Terus terang. Berarti di sana hanya cupping aja? Iya. Baru-baru lah pas waktu udah mau keluar kan, mulailah buat dari mesin kecil gitu kan. Aku tahunya itu ya karena main sama ya kawan-kawan orang bergaul gitu, di sini ya bang? Gitu berarti kan. abang nggak ada basic kalibrasi mesin, Nggak ada sama sekali. Ya aku pure sharing sama orang yang memang duluan di dunia itu gitu. Mau dia masih muda dari aku atau gimana, aku nggak malu lah gitu kan, karena aku perlu nih, aku harus tahu nih gimana gitu. Oh berarti selama ini aku berpikir bang di gudang itu ada mesin espresso, kita bisa kalibrasi, ada V60 atau manualan. Jadi di sana hanya abang hari-hari itu ya cupping pakai tubruk gitu aja ya bang. Mesin roasting ya udah cupping, grinder gitu aja udah. Oh berarti secara nggak langsung abang hanya punya modal lidah yang udah paham rasa kopi. Dan kurang lebih aku ngerti lah. Gitu iya kan. tanpa paham prosedurnya, prosedur di barnya sebenarnya ya bang. Betul. Oh berarti sempet belajar dulu lah ya bang, dulu di akhir-akhir mau kerisainan abang gitu ya. Jadi di situ apa ya, di YouTube aja aku tengok kan cara buat manual, cara kalibrasi mesin gimana, espresso tuh yang bagus kayak mana gitu kan. Ya udah pelan-pelan terus aku cocok ini sama kawan, betul nggak nih yang kayak gini? Oh ya ini kurang lebih gini katanya kan, espresso tuh memang dia kayak ada standarnya udah ya. Kan? Nah kalau manual nih tergantung kita katanya, kita gimana gitulah katanya. Oh iya juga ya. Nah dari situlah mulai tertarik nih kan, banyak. Oke lah gitu. Bang jadi kan dulu abang di gudang dan yang pastinya abang nggak ada cerita abang ngedevelop menu mocktail, ngedevelop menu kopi susu ini, kopi susu itu gitu kan bang. Jadi kuda-kuda abang lah dulu waktu buka ini kan, aku mau jualan apa ya gitu. Boleh cerita dikit bang? Tapi sebelum nih bangun belum ada rencana, aku udah nyiapin menu. Abang udah di rumah lah ya, udah ini ya, udah ngeracik minuman ya. Jadi ya aku tengok YouTube juga lah kan, apa yang enak nih, apa yang lagi tren gitu kan. Kopi susu ini gitu, atau menu segar-segaran nih, soda-sodaan gitu. Ya udah aku coba bahan, beberapa bahan aku beli, aku tes, ya udah aku keep. Ini kayaknya yang bakal aku bawa nanti gitu. Terus aku pingin ada satu menu nih coffee mocktail, karena waktu itu kan belum hits sekali kan, ya. Jadi masih yang simple lah kayak lemon segala macam. Oke ini aku harus ada di satu gitu. Jadi gitu bangun, jadi aku udah dapat menu ya. Gitu. Dan sejauh berjalan sekarang yang paling jalan di Dark sini apa bang? Menu yang kemana arahnya nih? Lebih ke coffee mocktail sih. Coffee mocktail ya yang jalan. Inilah cold brew gini. Jadi ini cold brew-nya ya. Nanti kalian harus coba. Ini kalau boleh tahu, ini salah satu best seller juga bang. Best seller. Kalau boleh tahu pakai beans mana nih bang? Aku pakai Gayo natural. Pakai Gayo natural. Iya. Ininya proses pembuatan abang? Aku pakai tubruk. Iya, tubruk. Tubruk disimpan di ini ya, di tempat ya. 12 jam. 12 jam. Jadi ini nanti kalau kalian singgah ke sini, kalian harus coba. Ini mantap lah, best seller. Ada 3 varian sih. Mangga, nenas sama abang beda-bedain. Beda-bedain. Itu sirup atau jus bang? Aku ada yang pakai sirup, ada yang pakai apa kayak kulit dari kulit. Iya. Jadi sekarang memang lagi musimnya ya bang, masuknya mocktail ini ya. Iya. Dulu kopi susu, sekarang mocktail gitu betul. kan. Aku pun nggak ngerti juga kenapa. Tapi aku udah pernah coba bang di Citam, nggak laku bang. Iya.
Nah tadinya gini sih aku pengen buat kopi susu terus sih orangnya gitu kan. Aku pengen buat coba geser nih kopi susu gitu kan. Bisa nggak digeser sama kopi-kopi mocktail gini? Ya ternyata memang nggak bisa. Memang udah kopi susu. Abang termasuk orang yang idealis dalam membuat menu atau termasuk orang yang ngikutin pasar aja lah, yang penting jualan. Abang yang mana nih? Aku sedikit idealis, sedikit setengah-setengah. Iya. Setengah-setengah ya. Karena idealis sekali kan nggak apa. Iya, idealis nggak makan, betul Pak. Idealisnya kalau di Dark sendiri, idealis yang abang bangun itu dari sisi mana nih Bang? Apakah abang milih biji kopi aku kok ini nggak mau lah, harus ini gitu? Enggak, kalau biji kopi aku langsung serahin sama sama Kak Noprin. Idealis abang di mana nih? Aku di menu di kopi mocktailnya sih. Di kopi mocktail. Aku nggak mau banyak varian kopi susu. Gitu. Memang dari awal aku gitu. Aku nggak mau banyak varian kopi susu. Aku mau kalau bisa lebih banyak manual sama kopi mocktail. Tapi kopi susu tetap ada. Tetap ada. Dan yang minum pun tetap ada kan? Tetap ada. Tapi abang ngepusnya inilah gitu ya. Memang kan background Bang Yunus nih di kopi-kopi lah kita bilang ya. Tapi kan nggak ada salahnya aku nanya kenapa Bang milih bisnis kedai kopi dari Bang tahu lah Kota Medan. Kota Medan ini udah crowded kali kedai kopi kan. Nah, kan bisa aja Bang jual ayam penyet atau jual bakso atau apalah kan. Aku milih ini karena tuh balik lagi yang waktu itu aku lihat kawan-kawan punya coffee shop tuh kayaknya asik. Gitu kan. Jadi orang itu punya kayak punya ide, dikembangin sendiri, dituangkan dikasih sama orang, dan kayak misalnya kalau misalnya enak nih kayak ada reward sendiri gitu. Enak kali nih gitu kan. Berarti sama lah ya Bang, kayak aku intinya di kedai kopi ini kita bisa nuangkan apa aja mau kita di situ gitu ya. Betul. Dengan catatan kita cari uang juga di sini. Betul. Ya sama lah kalau kita bicara boleh jelasin dikit Bang. Ini sama nih Bang, cat kita hitam-hitam semua, lampu kita kuning-kuning semua, logo kita logo akar-akar semua. Boleh ceritain dikit Bang. Konsep Dark ini sebenarnya yang mau Abang bangun sebenarnya gimana Bang? Aku nggak suka musik-musik gitulah ya, metal gitu kan. Jadi dari dulu juga dengar itu, main itu juga gitu kan, main musik itu. Jadi kayaknya nggak tahu tiba-tiba terlintas Lucinofren kan. Udah nama apa nih? Bingung nih pertama. Pilih nama bingung ya. Jadi udahlah, kita kan cuma jual minuman, kita jual kopi kan hitam gitu kan. Udah Dark saja. Nah, sesimpel itu sebenarnya ya. Gitu aja, nggak ada yang lain. Jadi sebelumnya nih nggak hitam. Nah, sebelum ini warna hijau sama warna kayak gini abu-abu kan. Kebetulan mulai rusak nih, cepat kali rusak catnya. Ya udahlah, hitamin aja aku bilang kan. Udah gas aja semua. Jadi biar dapat nih konsep sama namanya gitu. Terus aku juga nggak tahu ya, mungkin karena budget juga gitu kan. Jadi aku nggak mau bangun yang kayak sekarang yang beredar dari mana-mana kan, konsep. Aku lebih milih konsepku sendirilah, gini aja gitu. Ya rumahan gitu kan. Jadi aku mau di sini tuh orang ngobrol, tuh nggak hanya main HP, nggak segala macam. Ingin membuat komunikasi antara satu customer sama customer yang lain gitu. Ini sewa ya Bang? Sewa. Kalau boleh cerita dikit Bang, ini untuk teman-teman lah, mana tahu nanti mau buka kedai kopi kayak Dark. Kasar-kasarnya kemarin Bang, awal-awal di angka berapa nih Bang habisnya? Nggak usah detail kali, kasar-kasarnya aja. Seratusan juga ya Bang? Iya, udah semua sih, udah sama sewa, udah sama equipment, sama alat di bar. Pakai mesin apa Bang? Aku pakai roket apartemen tuh. Pakai roket? Iya. Jadi ya kalau sekarang angka 100 sih udah biasa aja sih ya Bang, dengarnya orang bangun kedai kopi ya. Karena untuk di bar aja pun bisa sampai 30-40 juta gitu kan. Malah lebih kan. Jadi itu ya bisa dibilang tabungan Abang dulu kerja di sana lah ya. Dituang habis-habisan semua di sini. Habis-habisan. Kalau boleh nanya nih Bang, Abang kandas habis-habisan kemarin bangun ini Bang? Habis-habisan, tapi ya ada sih spare budget, tapi enggak. Biasanya kan kita kalau bangun tuh harus ada setengahnya. Iya, ada sisa lah setengahnya. Ya aku enggak sampai setengah gitu, tapi tetap ada, tapi enggak banyak. Tapi kalau dibilang habis-habisan tetap habis-habisan ya Bang? Habis-habisan. Gawat. Di Kota Medan kan lagi crowded nih Bang, kedai kopi di mana-mana nih ya Bang. Betul.
kalau aku boleh nanya nih, strategi Bang Yunus gimana tetap survive di kota Medan, boleh sharing nih Bang? Kalau aku ya Menurut abang lah, menurut abang. Sudah jalan ini 1 tahun, aku pikir gini sih, tuangin aja apa yang di pikiranmu gitu. Jadi kayak harus ada yang ditonjolin nih di produk atau apa gitu kan, di coffee shopnya gitu. Jadi orang pingin datang gitu biar menarik. Terus nggak jauh-jauh, kita sosial media juga harus dimainkan sih gitu. Apa ya, Beda lah ya Bang intinya ya. iya Dari produk harus beda iya ya. betul. Jangan sama lah gitu. Kalau misalkan sama yang lain, misalnya coffee mocktailnya yang ini kan kadang banyak gitu. Iya, kan, banyak, Bang. gitu. Jadi kalau bisa kita harus ada produk yang memang punya kita sendiri. Iya, gitu. salah satunya kan ini memang Banyak, mocktail banyak. banyak. Cuman rasa mungkin cuma ada di sini gitu ya Bang, gitu lah ya. Gitu. Kalau aku sih mikirnya itu aja sih. Sama apa ya? Kalau untuk kedai kopi yang kayak skala gini, kayaknya memang harus langsung terjun lah, komunikasi Iya, betul, juga Bang. gitu Betul, Bang. sama customer. Jadi customer itu datang kayak ada merasa kepuasan gitu. Ih, abang sih mau gitu kan. Jadi enak. Jadi Walaupun kita punya barista ya kan Bang. jadi mereka masih mau datang lagi lah. Jadi datang sendiri pun nggak takut gitu kan. Jadi prospek dark ini estimasi abang lah. Kita kan maksudnya aku ganti mesin lah tahun depan, atau aku mau nyari tempat lain, aku mau ngelebari tempat. Kalau Bang Yunus sendiri apa nih Bang visi misi abang tentang dark ini ke depannya? Kalau untuk Dax ini apa ya? Targetan terdekat abang lah, targetan terdekat. Ganti 2 grup. Enggak ya. Paling nambah grinder lah Nah, aku. beli grinder dulu ya. Iya, nambah grinder sama paling apa ya? Untuk saat ini tuh masih bisa buka aja, masih bisa bertahan aja. Oh iya, udah running oke dulu gitu. ya, Bang? Iya. Gitu. Running Nggak- dulu ya? nggak berani yang masa targeting di mana gitu. Karena tau lah zaman sekarang Iya, kan agak iya, sulit iya. kan gitu. Tetap aja buka bertahan. Oh, gitu. berarti targetan Bang Yunus kita survive aja dulu ya kan Bang? Survive aja dulu. Survive aja dulu. Tapi nggak nutup kemungkinan kita punya yang Iya lain iya gitu iya. kan. Yang penting ini running dulu, dikenal orang dulu Iya, gitu ya Bang. betul. Kenapa orang harus datang ke sini Bang? Oke. Abang suruh jualan ini. Ya, orang harus datang ke sini ya, pastilah harus datang kan. Gitu. Ya harus coba. Alasannya kenapa harus datang? Harus coba minumannya. Harus coba. Ya udah ngerasain suasana di sini, minum di sini gitu. Apalagi cold brew kan gitu. Dan kopi-kopi mocktail ya boleh dicoba lah gitu. Aku jamin pasti bakal nagih. Oke, itu ya itu. Jadi kalian datang ke Dark harus coba. Oke, satu lagi. mocktailnya. Apa tuh Bang? Nggak usah takut kalau datang sendiri tuh gitu. Oh, nggak usah takut, nggak nggak ada takut, kawan nggak ada ngomong. kawan ngomong, nggak usah takut. Di sini bakal ditemenin ngomong. Mau sama aku, mau sama temen yang lain, aman. Nah, jadi itu ya, kalau teman-teman yang datang ke Dark harus coba nih mocktailnya Bang Yunus, banyak varian, dan Bang Yunus bisa jamin rasa kayak gini cuma ada di sini gitu. Jadi kalian nggak akan dapat rasa gini dimanapun, jadi harus cobain. Bang, boleh promo-promo dikit Bang, Instagramnya, alamatnya. Oke, Dax, Instagram apa ya? It's Dax. Sebenarnya nggak It's Dax ya, karena Instagram aja ya. Dax, bisa diketik Dax gitu. Alamatnya di Jalan Tanjung Sari, Setiabudi, nomor 4 sih Depan, tepatnya. Seberang seberang masjid. masjid Muslimin, belakang Pangkas. Seberang Masjid Muslimin ya. Biasanya orang-orang bilang Simpang Kopertis. Simpang Kopertis, Bang. Kopertis karena ada kantor Kopertis kan. Jam bukanya boleh Bang? Jam bukanya di jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Oke teman-teman, jadi itu tadi ngobrol-ngobrol dikit sama Bang Yunus. Semoga ada yang bisa diambil lah ya Bang, hikmahnya lah ya. Kalau yang baik diambil, yang buruk buang aja jauh-jauh. Jadi teman-teman yang singgah di seputaran Setiabudi, jangan lupa mampir di Darks. Di sini mocktailnya juara, wajib kalian coba, nggak ada dimanapun. Dan Bang Yunus pun jamin ini nggak ada dimanapun, karena dia punya resep tersendiri untuk ini. Jadi mungkin itu aja ngobrol-ngobrolnya hari ini di Darks. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share channel YouTube-nya Biji Hitam. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Itu aja dari aku Dika dan Bang Yunus. Assalamualaikum. Assalamualaikum.